Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Vera Dwi Agustin dengan NIM 21031020005. Di sini saya akan menjelaskan soal rekonsiliasi bank. Soal yang akan saya bahas kali ini adalah PT Indomie yang terdapat beberapa poin yang menyebabkan perbedaan saldo antara di perusahaan dan di bank. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat rekonsiliasi bank dan ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Yang pertama, saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Sedangkan di rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa saldo perusahaan 6.080.000, sedangkan saldo di bank itu menunjukkan 5.787.000. Langsung saja kita buat. Namun sebelum itu kita membuat yang bagian atas. Kita perlu mengisi atau menulis nama perusahaan, jenis laporan, dan periode. Nama perusahaannya adalah PT Indomie. Kita tulis saja PT Indomie. PT Indomie. Kemudian jenis laporannya adalah rekonsiliasi bank. Tulis saja rekonsiliasi bank. Dan periodenya pada tanggal 31 Desember 2009. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di sini adalah saldo perusahaan 6.080.000. Langsung saja kita tulis. Rp6.080.000. Kemudian saldo menurut banknya itu 5.787.000. 5.787.000. Kemudian nomor 2, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nah, di sini terjadi salah pencatatan ya, yang seharusnya 3.650.000 namun ditulis 6.350.000. Jadi untuk menulis di laporan ini kita kurangi saja 6.350.000 dikurangi 3.650. Ketemu hasilnya adalah 2.700.000 dan ini masuk ke dalam sini. Kesalahan pencatatan sebesar 2.700.000. Kemudian nomor 3. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Nah, di sini terjadi keterlambatan pencatatan oleh bank. Oleh karena itu, kita menulisnya di setoran dalam perjalanan sebesar 2.930.000. 2.930.000. Kemudian nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Di sini PT Greger mempunyai hutang ke PT Indomie. Nah, PT Greger melunasi hutangnya melalui bank. Maka dari itu, bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000 ke PT Indomie. Kita langsung saja menulis di sini. Piutang ditagih oleh bank sebesar 1.850.000
850.000. Kemudian biaya penagihan bank, tadi disebutkan bahwa 50.000. Kemudian nomor 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Di sini cek sudah dihitung pengeluaran oleh perusahaan, tapi belum dicairkan oleh pemegang cek. Hal ini bisa juga disebut dengan cek yang masih beredar. Cek yang masih beredarnya tadi berapa? Tadi 2.070.000. Rp 2.070.000. Kemudian nomor 6. Bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Bunga ini termasuk pendapatan karena menambah saldo kas simpanan yang ada di bank. Maka kita tulis jasa giro tadi sebesar 42.000. Sekarang nomor 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas A. Tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan hutangnya sebesar 850.000. B. Biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Nah, di sini ada cek kosong. Pihak perusahaan akan mencairkan cek dari pelanggannya ini ya, PT Abadi, yang ingin melunasi hutangnya. Namun setelah dicek, ternyata saldonya tidak mencukupi, kurang dari 850.000. Oleh karena itu, cek ini ditolak atau dikembalikan. Maka dicatat sebagai pengurangan di bagian kas 850.000 karena tidak jadi dilunasi. Lalu biaya administrasi bank masuk ke dalam pengeluaran di bagian perusahaan sebesar 50.000. Cek tidak cukup dana 850.000. Kemudian biaya administrasi bank 25.000. Sekarang nomor 8. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000. Ternyata dalam rekening koran bank malah dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Di sini perusahaan menyetorkan uang, seharusnya penambah saldo rekening di perusahaan, namun oleh pihak bank dicatat ke dalam penarikan, sehingga saldo di kas milik perusahaan berkurang. Nah, di sini kita asumsikan bahwa saldo sebelum ada cek itu 10 juta. Jika ditambah dengan 1.550 ini, jadi 11.550. Karena ini terjadi kesalahan, kita perlu membuat jurnal koreksi dengan mendebit kas dan mengkredit rekening giro dengan jumlah 3.100.000 atau 2 kali lipatnya dari 1.550. Kenapa kok 3.100.000? Karena jika hanya mencatat ini 1.550 ini, maka saldo di bank ketika diposting hanya 10 juta. Oleh karena itu perlu dicatat 3.100.000 agar saldo kembali menjadi 11.550. Begitu. Jadi kita nulisnya di sini sebesar 3.100.000. Nah, jika ini ditotal, jadi seperti ini, 6.080.000, terus ini 2.700.000 ditambah 1.850 tambah 42 tadi menjadi 4.592. Ditulis di sini
4.592.000. Kemudian kita juga harus menambah ini, 50.000 ditambah 850.000 ditambah 25.000 sama dengan 925.000. Nah, ini 6.080.000 ditambah 4.592.000 dikurang 925.000. Ini seharusnya ada tutup kurung dan buka kurungnya. Kemudian hasilnya adalah 9.747.000. Kemudian yang sebelah sini 2.930.000 ditambah 3.100.000 itu hasilnya 6.030.000. Kemudian 5.787.000 ditambah 6.030.000 dikurang 2.070.000 hasilnya adalah 9.747.000. Setelah selesai membuat laporan rekonsiliasi bank, maka selanjutnya membuat jurnal koreksi. Yang perlu dibuat jurnal koreksi adalah yang mempengaruhi saldo, yaitu nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Nomor 2. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350. Nah, karena ini tadi terjadi kesalahan dalam mencatat, maka kita tulis saja kas di bank 2.700. 2.700 ini merupakan selisih 6.350 dan 3.650. Kemudian di kredit kita tulis utang usaha. Sekarang nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Transaksi nomor 4 ini bisa digabung dengan transaksi nomor 7B. Biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Langsung saja kita tulis biaya penagihan bank 50.000, biaya administrasi bank 25.000. Kas di bank masuk di kredit sebanyak 75.000. Dan untuk 1.850.000 ini masuk di kas bank, di debit, dan piutang usaha di kredit 1.850.000. Kemudian nomor 6, bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Langsung saja kita tulis di sini kas di bank masuk di debit 42.000. Kemudian pendapatan bunga jasa giro masuk di kredit 42.000. Sekarang nomor 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Karena tadi saldonya tidak cukup, maka ceknya itu tadi ditolak atau dikembalikan. Maka ditulislah kembali piutang usaha kembali muncul. Masuk di debit 850.000. Kemudian kas di bank 850.000. Yang B tadi sudah masuk di sini ya. Kemudian total dari debit dan kredit itu pasti sama, yaitu 5.517.000. Di sini juga terdapat contoh kasus hutang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum 30 hari. Pencatatan transaksi di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fisik adalah sebagai berikut. Karena ini membeli barang, jadi
Keterangannya adalah pembelian. Kemudian kita tulis 500.000. Kemudian ini hutang usaha. Masuk di kredit 500.000. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan secara kredit syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum 30 hari. Kemudian, bila pelunasan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Hutang usaha kas masuk di debit sebesar 500.000. Potongan pembelian itu 10.000. Hasilnya dari 2/100 kali 500.000. 2/100 ini dari sini. 2%. Ya. Kemudian 10.000 hasilnya. 500.000 dikurangi 10.000 sama dengan 490.000. Dengan keterangan pelunasan hutang dalam masa potongan. Kemudian di sini ada contoh kasus hutang wesel. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000. Pembayaran dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk promes atau wesel dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Untuk tanggalnya pada tanggal 2 Juni dengan keterangan pembelian masuk di debit 500.000, utang wesel masuk di kredit 500.000. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan secara kredit dengan memberikan wesel. Pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2002, misalkan perusahaan A melunasi hutangnya akan dijurnal sebagai berikut. Untuk tanggalnya sesuai ini ya, berarti Agustus tanggal 31. Dengan keterangan promes wesel bayar berada di debit sebanyak 500.000. Kemudian beban bunga kas masuk di debit 15.000. Pelunasan wesel 515.000. Penghitungan untuk beban bunga kas ini sebagai berikut. 3 dikali 12 dikali 500.000 per 12 kali 100 sama dengan 15.000. Apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga sebagai berikut. Desember tanggal 31, keterangannya adalah beban bunga. Cara penghitungannya 2 kali 12 dikali 500.000 per 12 dikali 100 sama dengan 10.000. 10.000 ini masuk di debit. Kemudian hutang bunga. Hutang bunga ini masuk di kredit senilai 10.000. Keterangannya adalah mencatat bunga yang masih harus dibayar. Kemudian ini, sehingga pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Januari, keterangannya adalah promes atau wesel bayar, masuk di debit sebanyak 500.000, kemudian beban bunga 5.000, hutang bunga 10.000, kemudian kas ini pelunasan wesel ini masuk di kredit dengan total 515.000. Contoh, pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000 90 hari, tingkat diskontonya 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut.
Tanggalnya sudah jelas, di sini adalah 2 Juni. Keterangannya adalah kas 485 masuk di debat, kemudian diskonto wesel bayar 15.000. Ini caranya sebagai berikut. 500.000 dikali 0,12 dikali 90 per 360 sama dengan 15.000. Kemudian wesel bayar berada di kredit sebanyak 500.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.